Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dengan saya, Romo Petrus Gustiantoro Okarm, dalam renungan harian. Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaskah kedua. Doa menguatkan iman. Lukas bab 9 ayat 28b sampai 36. Kita semua sudah sering berdoa. Kita sadar bahwa doa sangat penting di dalam hidup beriman kita. Doa selalu menguatkan iman kita. Santa Teresa Avila dia berpesan bahwa kalau kamu tidak berdoa, kamu tidak perlu setan untuk menghantar kamu ke neraka. Kata-kata Santa Teresa ini mau mengingatkan bahwa dalam situasi hidup apapun kita mesti harus selalu meluangkan waktu untuk berdoa. Di dalam doa sebenarnya bukan banyaknya kata-kata ataupun juga kemudian rumusan-rumusan, tetapi lebih bagaimana kita meluangkan waktu, kita membuka hati kita untuk dapat berjumpa dengan Tuhan. Dalam Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mendengarkan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, untuk pergi ke gunung untuk berdoa. Dan kita selalu juga mendengarkan bagaimana Yesus juga selalu setiap saat mengambil waktu pagi-pagi benar, dan kemudian ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Di dalam doa itu, Yesus juga berkomunikasi. Yesus berrelasi dengan Allah Bapanya. Dan dalam Injil yang kita dengarkan, ada pengalaman yang menarik yang ditulis oleh Injil Lukas, bahwa ketika Yesus berdoa, para murid tertidur, dan ketika bangun, para murid mengalami bahwa Yesus ternyata sedang bercakap-cakap dengan Musa dan Elia. Dan juga dikatakan bahwa Yesus seperti bercahaya, bersinar. Yesus menampakkan kemuliaannya. Dan pada waktu itu, murid-murid tentu ada terkejut, tetapi juga bahagia, mengalami kebahagiaan. Sehingga Petrus pun juga bereaksi dengan mengatakan, aku akan mendirikan 3 tenda untuk engkau, untuk Musa, dan untuk Elia. Artinya, sungguh mereka mengalami kehadiran 2 tokoh dalam perjanjian lama yang sedang bercakap-cakap tentang bersama dengan Yesus, tentang perjalanan Yesus ke Yerusalem. Namun, tiba-tiba kemudian awan menaungi mereka, dan kemudian dikatakan dari tengah awan itu, bahwa inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan ketika suara itu terdengar, Yesus nampak seorang diri. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus meluangkan waktu untuk berdoa, tentu karena Yesus akan menghadapi saat-saat sulit di dalam hidupnya, saat-saat menuju ke Yerusalem, di mana dia tahu bahwa dia akan menderita, mati, dan disalibkan. Dan pada saat itu, Yesus bercakap-cakap dengan Musa dan Elisa, dan tentu dengan Allah sendiri. Di dalam pergulatan itulah Yesus juga mencari peneguhan dari Allah. Dan para murid yang ikut serta berdoa pun mengalami juga peneguhan dari Allah bahwa mereka tetap harus setia mengikuti Yesus dengan mendengarkan Dia. Yesus yang adalah anak Allah yang dikatakan, inilah anakku yang kukasihi. Dialah yang memang diutus untuk membimbing kita semua. Karena itu para murid diminta untuk mendengarkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, belajar dari kisah pengalaman Yesus berdoa bersama dengan para murid ini,
Kita pun sebagai orang beriman, pengikut Kristus, juga pada masa Prapaskah ini harus lebih banyak meluangkan waktu untuk berdoa, meluangkan waktu untuk berjumpa dengan Allah, meluangkan waktu untuk berelasi dengan Allah, meluangkan waktu untuk mendengarkan Tuhan, mendengarkan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Dan juga pasti di dalam pengalaman-pengalaman doa kita, Tuhan memberikan peneguhan kepada kita. Dan pada saat-saat sulit, kita pun dikuatkan di dalam iman. Sehingga walaupun mengalami banyak hal, kita tetap memiliki harapan, memiliki kekuatan. Karena sudah didukung dengan doa yang menumbuhkan iman di dalam diri kita. Karena itu penting selalu kita meluangkan waktu untuk berdoa. Karena hanya dengan berdoa, iman kita diteguhkan. Tuhan memberkati.